menyesuaikan dengan agenda-agenda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berbagi saya kira dengan teman-teman yang lainnya di jajaran masing-masing. Bapak Ibu Camat atau yang mewakili yang pada hari ini pun berhubungan dengan forum ini dalam Zoom meeting yang juga kami hormati, syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama menyelenggarakan kegiatan sebagaimana sudah nampak di dalam layar Bapak dan Ibu semuanya. Izin kami menyampaikan laporan Bapak pada Pak Sekda dan kepada teman-teman semuanya yang hadir bahwa hari ini di tengah kita juga menyelesaikan RKPD tahun 2025, kemudian menyelesaikan RPJPD yang tinggal menunggu rapat paripurna untuk pandangan umum dan persetujuan DPRD terhadap RPJPD Kabupaten Garut tahun 2025-2045. Kita pun mendapatkan tugas untuk menyiapkan rancangan teknokratik Pak di tahun 2020 ini. Sebab menyusun RPJMD-nya kita masih akan menunggu tahun 2025 di mana nanti akan terpilih kepala daerah berdasarkan hasil pilkada pada tanggal 27 November 2024. Namun demikian, tentuan menetapkan bahwa kita diwajibkan untuk menyiapkan rancangan teknokratiknya RPJMD Kabupaten Garut tahun 2025-2029 untuk pada akhir bulan Juli setelah rantek ini atau rancangan teknokratik ini mendapatkan review, mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan dijadikan pedoman kampanye bagi para calon kepala daerahnya. Oleh karenanya pada akhir bulan Juli, pemerintah daerah sudah harus menyerahkan rancangan teknokratik RPJMD ini kepada Komisi Pemilihan Umum, kepada KPU. Sehingga tentu saja apa yang kita susun pada saat ini berkenaan dengan RPJMD menjadi sangat strategis untuk menjadi pokok-pokok pikirannya para calon kepala daerah nanti menyampaikan rencana-rencananya atau bahan-bahan kampanyenya yang tidak keluar dari rancangan teknis RPJMD yang kita susun bersama-sama pada kesempatan kali ini. Dasar hukum saya kira tidak perlu saya bacakan karena terlalu banyak makan waktu Pak, mulai dari undang-undang tetap menjadi pedoman kita sampai kepada rancangan RPJPD Kabupaten Garutnya sendiri yang tahun 25 sampai dengan 2045. Ada peraturan bupati pula di atasnya, ada surat edaran Menteri Dalam Negeri juga yang menjadi pedoman dalam hal penyusunan rantek RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana nampak di dalam layar yang dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu, baik secara luring di ruangan ini maupun secara daring yang Bapak Ibu hadir dari lokasi Bapak Ibu bekerja pada saat ini. Kemudian kami ingin sampaikan, ini yang tadi kami maksudkan Pak, ada arahan Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan terhadap pilkada. Di sini kita akan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada. Di dalamnya tentu saja akan memuat substansi berkenaan dengan data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah. Oleh karenanya tentu kita tidak akan memberikan data dan informasi yang bisa membuat para calon kepala daerah nanti menjadi bingung Pak. Supaya tidak tersesat begitu, kita buatkan rancangan teknisnya karena ini juga diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Rantek RPJMD tahun 25-2009 ini akan menjadi salah satu acuan Pak, dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada tahun 2024 dengan ketentuan penyusunan bagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nggak keluar. Nah, ada. Nah ini. Ketentuan penyusunan perundang-undangan dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan, kami yang mengkoordinasikannya dengan menggunakan pendekatan teknokratik, itu artinya dengan menggunakan pendekatan bisnis proses yang diselenggarakan atau direncanakan oleh teman-teman di perangkat daerah secara teknis. Kemudian mengacu pada rancangan RPJPD ini menjadi kewajiban. Kita sudah punya rancangan RPJPD-nya, sudah ada di DPRD.
tinggal nanti kau mengantarkannya, tinggal nanti mengantarkannya dalam paripurna RPJPD, kemudian pandangan umum dan persetujuan insya Allah sudah melalui pembahasan bersama dengan Pansus RPJPD Kabupaten Garut DPRD. Setelah LPP APBD selesai, yang siang nanti juga akan ada paripurna untuk pemandangan umumnya, kita akan masuk ke sana. Padatnya itu, setelah LPP APBD kita akan ngebut menyelesaikan RKPD 25 di tataran DPRD dan RPJPD 2545, serta ini yang sudah menunggu kita adalah perubahan KUA PPAS, Pak, yang menjadi ranahnya teman-teman di TAPD. Wabil khusus disiapkan oleh BPKAD. Berkenan barangkali nanti BPKAD merencanakannya sedemikian rupa. Namun demikian kita punya timeline yang masih agak longgar kalau untuk KUA PPAS, Pak. Jika dipaksakan di bulan Juni, maka kita akan berhadapan sekaligus dengan area kita di Bapeda maupun teman-teman perangkat daerah untuk menyiapkan perubahan RKPD 2024 dan perubahan Renja RKPD 2024. Ini yang masih harus kita mainkan timelinenya gitu. Mengacu juga kepada ketentuan rancangan teknokratik ini harus sudah selesai, Pak, pada minggu keempat bulan Juli tahun 2024 untuk dikoordinasikan nanti ini yang kami maksudkan dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPUD, dan ini harus diunggah dalam sistem informasi pemerintah daerah atau di SIPD. Jadi sekalipun rancangan teknis sifatnya dan belum menjadi RPJ MD Kabupaten Garut, tetap harus diunggah dalam SIPD karena ia akan diusahakan menjadi pengendali bagi calon kepala daerah. Muatan penyusunannya, analisis gambaran umum, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis daerah, dan rekomendasi. Dengan tata cara penyusunan, diatur tahapannya, mulai dari membentuk tim rancangan teknokratik, kemudian melaksanakan orientasi substansi pada hari ini, kemudian membahas bersama, nanti kita akan buatkan forum perangkat daerahnya dan forum lintas perangkat daerahnya untuk konsep-konsep cross cutting yang diamanatkan khusus oleh Bapak Kepala DPMPT. Kemudian dapat melibatkan akademisi atau praktisi. Nanti kita akan padukan forum perangkat daerah, forum akademisi, forum pelaku usaha, dan forum-forum lainnya. Insya Allah akan coba kami buatkan ringkas, tapi mudah-mudahan menjadi efektif dalamnya. Ini kondisi Kabupaten Garut pada hari ini, yang tentu juga akan menjadi substansi dari RPJMD teknokratik kita. Ini apa hal-hal yang tentu saja harus disikapi, bagaimana rencana kita untuk tahun 25 sampai dengan 29 yang juga mengacu kepada rencana kita untuk 25 sampai dengan tahun emas Indonesia, tahun 2045. Jumlah penduduk dengan komposisi di mana didominasi oleh Gen Y dan Gen Z itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana juga tenaga kerja, bagaimana juga dengan pekerjaan utama, bagaimana dengan kemiskinan, bagaimana kita juga menimbang topografi, iklim, dan risiko bencana kita di 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan dengan populasi yang kita proyeksikan untuk 5 tahun ke depan seperti apa jumlah dan komposisi penduduk di Kabupaten Garut. Ini kemudian proyeksi yang menjadi amanat surat edaran Menteri Dalam Negeri, Pak. Kami punya hitungan yang di luar ini juga, tetapi yang menjadi wajib untuk rancangan teknokratik RPJMD yang harus disampaikan kepada para calon kepala daerah itu dimulai dari proyeksi sarana dan prasarana. Baik itu proyeksi kebutuhan tempat tinggal berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk tadi dari aspek kependudukannya, berapa jumlah penduduk di tahun 2023, berapa di 2025, berapa di 2029, ada semuanya insya Allah kami sudah share ini kepada teman-teman jajaran kepala perangkat daerah. Pak Yugo berkenan kiranya nanti juga di-share lebih luas lagi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebab di sini nanti hanya akan ada arahan Pak Sekda setelah kami eksposkan laporan singkat ini. Setelah itu Bapak dan Ibu akan diskusi terutama untuk beberapa aspek transformasi dan upaya menggali masalah atau memetakan masalah yang masih ada, yang seringkali terlupa dalam proses perencanaan, Pak. Ini penting sekali kita coba akan petakan nanti
berdasarkan penggalian bersama dengan Bapak dan Ibu dengan potret yang sesungguhnya yang ada di Kabupaten Garut pada hari ini sampai dengan hari ini minimalnya seperti apa, dan tentu saja kemampuan proyeksi kita, kemampuan forecasting kita akan sangat berpengaruh kepada apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah tahun 25 sampai dengan 29 dengan payung RPJPD 25 sampai dengan 45. Kemudian juga ada proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk itu. Kemudian berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk kita juga ada proyeksi pengelolaan persampahan teman-teman di LH ini. Kemudian berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk itu juga ada proyeksi fasilitas kesehatan seperti apa. Termasuk dalamnya tentu saja fasilitas-fasilitas wajib dari pemerintah daerah termasuk dengan pendidikan, Pak. Izin. Kemudian ini rancangan visi dan misi, sekilas kami mengingatkan kepada visi Kabupaten Garut sampai dengan 2045. Sudah ditetapkan, tinggal dibawa ke DPRD adalah unggul, maju, dan berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan, sesungguhnya begini Pak, menyusun RPJPD sekarang ini jauh lebih mudah karena sudah diarahkan oleh RPJPN dan oleh RPJP Provinsi Jawa Barat. Maju dan berkelanjutan ini amanat yang tidak boleh lepas dari RPJPN kita, sehingga tetap masih kita gunakan. Kalau Jawa Barat menggunakan kata mandiri, setelah pusat itu menggunakan kata berkedaulatan, maka provinsi mandiri, Kabupaten Garut memilih unggul, Pak. Kita pilihkan unggul sebagai apa ya, Pak ya, upaya mendukung Provinsi Jawa Barat yang 5 tahun belakangan kemarin dengan predikat provinsi juara gitu Pak ya. Kita ingin unggul bukan hanya sekedar juara saja. Itu dimulai dari sasarannya visi, meningkatnya pendapatan per kapita, itu jadi ukuran kita di 2045 berapa, menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan berapa, sementara di Inpres 22 tahun 2021 tahun 2000, Inpres 4 tahun 2022 kita sudah ditetapkan tidak ada lagi miskin ekstrim, tapi kemiskinan kita juga di bawah 14% sama dengan stunting gitu Pak. Maaf bukan di bawah 14%, kalau kemiskinan kita ditetapkan di bawah 6%. 977 mah faktanya, tapi kita harus mencapai di bawah 6% gitu. Kemudian meningkatnya kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan, Pak. Semakin disadari bahwa kemampuan daerah kita sangat terbatas, kemandirian fiskal kita masih 11,6%, masih di bawah 15%, kita akan membangun itu tidak hanya menggunakan uang kita sendiri, tapi kita akan melalui berbagai sumber. Karenanya dalam penyusunan dokumen perencanaan ini sudah harus disiapkan. Kemarin Pak Sekda sudah memberikan sinyal, Pak Yugo, mohon menjadi catatan kita di perangkat daerah. Kita punya berbagai event di tingkat provinsi maupun nasional, di tingkat regional maupun nasional bahkan internasional. Ambil kata sosial, indeks pengelolaan keuangan daerah, indeks macam-macam lagi Pak. Dari situ nanti berpayung kepada indikator makro, apakah itu pertumbuhan ekonomi, indeks Gini, pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, dan lain-lain, kita akan uraikan satu persatu. Kami ingin mengajak kepada para kepala perangkat daerah dan jajarannya untuk mengurai persoalan-persoalan di sana. Pengalaman kami Pak, hari ini Kabupaten Garut sudah masuk kepada 5 besar investment challenge. Kita jual bagendit itu bukan tanpa perhitungan. Kenapa bagendit? Karena bagendit itu yang paling lengkap datanya. Sekalipun juga validitasnya masih harus kita uji, begitu Pak. Atau pada waktu kita akan mengikuti penghargaan pembangunan daerah. Saat memilih inovasi mana, inovasi itu banyak. Inovasi setiap teman-teman yang mengikuti PKP, PKA, PKN, seperti Pak Ridwan dan kawan-kawan, itu juga banyak. Tapi tidak ada yang lengkap semuanya untuk menjadi dokumen paripurna dibawa kepada sebuah event kompetisi. Gitu Pak. Karena itu harus terjaring terus dari awal. Kalau Pak Ridwan punya
rencana proyek perubahan sekarang di PKM itu mulai dari SK awal sampai bagaimana pelaksanaannya, apakah ada dukungan anggaran, bagaimana efek dan dampaknya, itu semuanya datanya harus terdokumentasi lengkap. Nah, inovasi kita itu banyak yang seperti program tabrak lari gitu kan. Jebret, 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 hilang. Atau minimal berjalan bagus, berefek dampak, tapi dokumentasi tidak lengkap. Itu juga jadi persoalan kita. Sehingga saat kita membawa Bagenlit juga Pak, karena itu yang paling lengkap. Jadi kita bawa, nah itu kan harus kita rencanakan. Sampai dengan 5 tahun ke depan, saat APBD kita ngap-ngapan, APBD provinsi juga sulit diraihnya, APBN juga sulit dengan berbagai persyaratannya, kita jualan kepada investor, kita jualan ke HIPMI, kita jualan ke internasional misalnya, mana yang akan kita bawa tahun depan, mana yang akan kita bawa 2026, 2027, kualitas SDM kita, baik itu SDM aparatur sumber daya manusia, atau SDM aparatur, maupun SDM-nya Kabupaten Garut pada umumnya. Ini juga harus kita hitung dan kita rencanakan. Pak Cecep, apa kabarnya dengan indeks merit? Apa kabarnya dengan indeks profesionalitas? Apa persoalannya? Apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi yang ditetapkan oleh itu barangkali yang harus kita siapkan. Kemudian meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ini menjadi amanat nasional. Diturunkan menjadi 8 misi dari sasaran misi itu. APBN mulai dari mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak unggul dan berdaya saing sampai kepada mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Itu menjadi 8 misi dan 5 sasaran yang harus kita perhatikan dalam penyusunan teknokratik RPJMD kita. Ini 17 arah pembangunan Pak. Dari mulai transformasi, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi. Saya kira Bapak dan Ibu sudah pernah membaca ini secara lengkap dengan dalam rancangan RPJPD kita. Boleh Bapak Ibu buka lagi referensinya. Kalau kita urai satu persatu di sini terlalu makan waktu yang cukup banyak. Ini arah kebijakan 25 sampai 2009. Tahun 25 sampai dengan 29. Ini seiring dengan RPJMD kita nanti, itu adalah tahun fondasi yang kuat. Kemudian 29 sampai dengan 34 itu tahun akselerasi. Kemudian pemantapannya 25 sampai dengan 39. Dan 40 sampai 45 ini adalah perwujudan Indonesia emas. Ini jadi mengingatkan kita Pak Wahyu kepada pembagian tahapan dalam pelaksanaan garis besar haluan negara. Ya. Ada era tinggal landasnya gitu ya. Ini kita membuat landasannya di 25-29, akselerasinya dikebut 29-34, 35-39 itu dimantapkan dan harus sudah terwujud nyata 40 sampai 45 dalam upaya 1 sampai dengan 8 ini, dalam upaya penuntasan pemenuhan pelayanan dasar sampai kepada penerapan pelaksanaan konservasi dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Nah ini Pak. Ini barangkali dari indikator makro kita punya banyak tantangan di sini. Ini hasil pemikiran tim kami di Bapeda yang mohon kiranya diurai dalam tugas dan fungsi teman-teman perangkat daerah. Kalau kita punya IPM yang capaiannya di tahun lalu itu 69,22 dengan target di 25 70,57 dan target 29 tahun 2029 itu 73,68 serta target di tahun 2045 itu 83,75, maka apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan hidup, untuk meningkatkan harapan lama sekolah, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan untuk mengendalikan serta mencapai tingkat pengeluaran per kapita tahun 2023 dengan cara upaya peningkatan PDRB dan lain sebagainya. Distrik ada di sini? Oh ada. Siap Kang. Spesialis DPA Saran RKA Panusumbing. Jadi yang paham benar kepada bagaimana program kegiatan kita. Jadi ini sekali lagi yang harus kita pikirkan. Keadaannya Pak, hari ini kita masih peringkat 20 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat untuk angka harapan hidup. Kesehatan ada siapa ya? Kesehatan ada saha, Bu Lia. Punten, tuh kan tuh ayah Pak Sekdanya. Izin nanti dibahas saja supaya kita nanti jadi punya bahan diskusi yang lengkap. Harapan lama sekolah dari distrik kita saat ini adalah peringkat 4 di bawah. Peringkat 4 itu
dari bawah di antara kabupaten kota di Jawa Barat untuk harapan lama sekolah di 12,16 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah 2023 kita ada di 7,84, peringkat 14 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan pengeluaran per kapita kita di 8,685 juta per orang per tahun, itu peringkat 5 terbawah di antara kabupaten kota di Jawa Barat. Ini Pak, yang menyebabkan kita kemarin gagal di tingkat nasional jadi hanya peringkat keempat, ini karena capaian indikator makro kita kalah oleh Temanggung, kalah oleh Banyuwangi, kalah oleh mana Katilu nanti kemarin itu? Alhamdulillah. Indikator makro kita ini Pak, yang di sesi pleno di Jakarta itu ini yang melemahkan kita. Proses bagus, dokumentasi nomor hiji Pak, dokumentasi pada Pak Agus dan kawan-kawan pengalaman pada hal nyusun dokumentasi begitu. Tapi di capaian ini kita rendah. LPE kita apa yang harus dikerjakan Pak Ridwan dan kawan-kawan teman-teman di sektor ekonomi kita untuk meningkatkan LPE. Kalau 23 kemarin 4,94, kemudian di 5,1 target 25, target 29 4,55, target 245 itu 4,55 juga masih sama. Ya bukan persoalan ini menghitungnya laju pertumbuhan ekonomi itu tidak sederhana. Ada formulanya sehingga bisa saja ini target 25 saja naik 5,1. Karena menghitung, menimbang beberapa aspek yang turut mempengaruhi lingkungan regional dan nasional serta internasional. LPP ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar mengalami perlambatan pada tahun 2023 yaitu 1,60 poin. Baik. Tantangan pencapaian indikator makro selanjutnya adalah persentase penduduk miskin. Ini targetnya 25 berapa, 29 berapa, 245 berapa. Persoalannya adalah rendahnya keterpaduan dan kualitas database sasaran. Saya mohon izin, kita di Sekretariat TKPKD barangkali nanti perlu diskusi lebih lanjut, bukan diskusi saja maksudnya, implementasi tugasnya bersama dengan jajaran TKPKD, ada Dinsos, ada DPPKB, ada Dinkes dan sebagainya, terutama untuk database sasaran kita punya amanat 2 kali mengunggah dalam P3KE karena ia kepada dinas sosial Bu ya, diusahakan menjadi pengendali bagi itu calon masih harus kita laporkan muatan kepada penyusunannya Kemenko analisis gambaran dengan umum, dilampirkan oleh perumusan berita gambaran acara yang hasil lainnya di musyawarah jajaran desa atas dasar hasil verifikasi di lapangan. Itu yang akan jadi data macam-macam kita. BPJS, UHC, CPP, CPPD dan lain sebagainya lah, banyak sekali di sana. Ini yang perlu akan kita segera tetapkan nanti. Kalau kabupaten kota lain, Pak Sekda izin melaporkan, tinggal beberapa saja termasuk Kabupaten Garut yang belum menerbitkan SK Bupati yang menetapkan data miskin ekstrim dan miskin dari SKN Bupati. Tapi itu atas dasar hasil verifikasi, hasil pelaporan ke Kemenko PMK, dilampiri berita acara hasil musyawarah desa, terdapat persetujuan hasil verifikasi dari Kemenko PMK, baru bisa kita terbitkan SK Bupatinya. Kabupaten kota lain sudah banyak yang selesai Pak. Tingkat pengangguran terbuka juga demikian, ada targetnya semuanya ini kita harapkan turun sampai di 4,29 di tahun 2045. Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah di kita. Teman-teman dari Disnaker tentu bisa berhubungan dengan ini. Kemudian rasio kesempatan kerja juga baru mencapai 57,31%. Ini dari indikator makro. Selanjutnya pendapatan per kapita kita. Ini targetnya 25, 29, 45 juga berapa. Persoalannya adalah pendapatan per kapita Kabupaten Garut masih jauh tertinggal di Jawa Barat. Jabar sudah 52, nasional sudah 74 juta. Terbawah di Jawa Barat kita ini untuk pendapatan per kapita. Kemudian UMR Kabupaten Garut lebih rendah 2,186. Jadi sebetulnya ada ruang investasi Pak. Kalau melihat ini mah gitu ya. Kenapa rendah gitu di Kabupaten Garut, tentu menarik minat pengusaha buka pabrik di Garut ini. Kesejahteraan masyarakat dan standar hidup masyarakat masih juga relatif lebih rendah. Peningkatan produksi dan investasi pun demikian. Rasio Gini kita target di 25, 29, 245. Kemudian terdapat persoalan kesenjangan pendapatan di Kabupaten Garut yang tidak begitu tinggi sebetulnya Pak. Tidak senjang, tapi ada di tingkat yang rendah. Itu tidak senjangnya. Ketimpangan masih terkendali meskipun mengalami kenaikan di tahun 22, yaitu di 0,302.
Kemudian ini isu strategis transformasi sosial. Nah Pak, pembagian ini kita ikut kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri. Kita akan bagi dalam isu transformasi sosial, isu transformasi strategis transformasi ekonomi, isu strategis transformasi tata kelola, isu strategis keamanan daerah tangguh, demokrasi substantif, dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta Parum, TV Parum, Pak Ferry. Kita lihat di ini saja, yang awal ya. Kita lihat di isu transformasi sosial. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di layar di depan, ada beberapa masalah yang tolong teman-teman dari kesehatan nanti dapat arahan dari Pak Sekda, memperhatikan masalah apa yang sesungguhnya di sini. Kita lihat masalah berdasarkan angka-angka statistikal. AKI, angka kematian ibu masih tinggi dengan 60 kasus kematian. AKB masih tinggi dengan 320 kasus kematian. Stunting masih tinggi dengan angka 24,1%. Lepas dari polemik soal data itu valid atau tidak gitu ya. Kemudian rasio tenaga medis per satuan penduduk masih rendah. 1/4 ribuan. Itu masih rendah. Nah, ada masalah apa lagi di sini? Di kesehatan yang mungkin bisa dipetakan sekalipun sederhana bahasanya tapi substantif masalahnya gitu. Di pendidikan, optimalisasi bonus demografi untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas. Ada layanan pendidikan yang belum merata, termasuk di dalamnya angka kerusakan bangunan atau kelas sekolah. Kita perhatikan di sana. Berapa sih yang rusak? Berapa yang sekarang sudah rentan? Kalau ada hidrometeorologi saja bisa terancam ambruk, itu barangkali menjadi prioritas kita untuk sampai dengan 5 tahun mendatang. Kemudian kualitas pendidikan yang juga masih rendah. Bapak, Ibu, teman-teman di sektor pendidikan bisa memetakan ini. Apa yang dimaksud dengan kualitas pendidikan masih rendah? Apakah kualitas gurunya? Apakah sekedar punten penggunaan waktu belajar yang tidak konsisten saja, Pak? Kalau di perkotaan sekolah kita jam 7 itu sudah masuk kelas, Pak. Tapi begitu ke kecamatan seringkali Pak Sekda ke lapangan juga jam 8 masih kena bermain-main di halaman sekolah itu banyak. Itu soal kecil. Soal kecil yang jadi urusannya bukan hanya sektor pendidikan tapi juga BKD mungkin untuk itu dalam rangka peningkatan disiplin berdasarkan indeks profesionalitas kita. Indeks profesionalitas aparatur itu kan terdiri dari kualifikasi pendidikan, kinerja, disiplin gitu ya. Itu yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Kemudian kuantitas, kualitas dan distribusi guru yang masih terbatas. Belum lagi persoalan distribusi guru yang klasik gitu Pak. Klasik teh ditempatkan di sekolah jauh, batur mah ditempatkan di Papua, orang ditempatkan di Talagong kan Kapasek teh wah sering sumping kita teh. Wah di mana nak, oyong ngalih ke daerah kota dan sebagainya. Kita lihat nanti di sini kita akan diskusi soal pemerataan guru nanti. Teman-teman di PPM Bulia ya. Nanti teman-teman di pendidikan kita akan lihat bersama dengan BKD nanti. Kemudian kuantitas, kualitas distribusi guru masih terbatas, kualifikasi pendidikan angkatan kerja, kualitas lulusan masih rendah, rasio guru dan murid sekolah, infrastruktur sekolah yang masih kurang. Masih ada yang lainnya silahkan Bapak Ibu isi dari pendidikan. Kemudian yang sosial, izin Bu Sekdis, percepatan penurunan kemiskinan dan perluasan perlindungan sosial bagi penduduk rentan. Kalau saya bilang barusan izin Bu Sekdis sebenarnya bukan tanggung jawab dinas sosial saja. Masih ada tanggung jawab teman-teman perangkat daerah yang lainnya. Sosial itu hanya menjadi salah satu leading sektornya saja begitu ya. Persoalannya adalah akurasi program bansos yang masih rendah. Akurasi itu tepat atau tidak tepat sasarannya gitu ya. Sampai dengan hari ini kasus soal saja Pak, untuk satu hal saja, waktu kita membantu distribusi CPPD, punya Ibu Yani di DKP, tidak ada satupun perangkat daerah yang tidak menyampaikan data tidak tepat sasaran gitu Pak. Jadi banyak yang dibawa lagi berasnya, ada juga yang tidak tega dikasihkan, masa yang punya warung dikasih beras, tetangganya yang lebih tidak mampu, tidak ada di data gitu misalnya itu ya. Perlindungan dan mitigasi bencana belum optimal. Perlindungan dan mitigasi bencana. Mitigasinya sebenarnya di awal itu sudah cukup ditunjukkan dengan indeks risiko bencana dan sekaligus meningkatnya indeks ketahanan daerah, tetapi Pak Sekda pun pasti lebih maklum pada saat pasca bencana terjadi.
kita seringkali lambat menanganinya gitu Pak. Sampai Bapak jengkel bukan persoalan di BPBD saja, tapi bagaimana sistem dan prosedur, mekanisme, serta sumber pendanaan barangkali. Garutnya, apakah ke BPBD provinsi, apakah ke Pemprov, apakah ke BNPB, syaratnya ini itu, dokumen tidak lengkap dan sebagainya, ada hubungan kinerja dan komunikasi yang tidak cukup baik dan koordinatif dari perangkat daerah teknis dengan koordinatornya dengan BPBD, itu kan hal-hal teknis ya Pak ya, yang seringkali memperlambat begitu. Kemudian kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas. Ini Pak. Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan. Ini di kelompok sosial, barangkali ada sosial, ada DPPK, BPPPA, ada Dinkes, ada juga yang lainnya. Bagaimana rencana pemerintah daerah terhadap upaya memberikan kesempatan yang lebih merata kepada penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan. Soal ini saja Pak, seperti Bapeda. Bapeda ini kantor yang belum ramah kepada disabilitas. Pada saat kita mengundang diskusi, misalnya FGD, atau ada P2WKSS, atau ada penilaian apa saja yang bertempat di Bapeda, itu kita malu sekali pada saat penyandang disabilitas tidak bisa naik ke lantai atas. Itu persoalan. Ada berapa kantor yang seperti itu di Kabupaten Garut? Saya yakin mungkin Pak Yogo juga tidak punya data itu. Harus kita data dari sekarang. Mungkin Pak Agus juga harus mendata kepada teman sesama sekretaris, mana kantor yang masih belum ramah disabilitas, belum ramah lansia, itu hal kecil saja. Atau bahkan di pelayanan publik, berapa kantor layanan publik di pemerintah daerah yang belum punya genset gitu Pak, misalnya. Itu kan juga apa namanya ya, prioritas, tapi kata Pak Sekda mah pasti balik lagi. Gimana itu Artosna? Sanuterang Indah mah bisa dapat dari PT apa gitu bantuan genset untuk kantornya. Ya, orang mengandalkan APBD saja mah, itu yang selalu Pak Sekda disebut dengan government provided shelter, yang hanya tergantung pada uluran tangan pemerintah saja begitu ya. Bapeda barangkali bisa juga dapat sumbangan genset dari mana gitunya, juga dapat sumbangan lift dari mana gitu kan, bisa saja itu dilakukan. Tingkat partisipasi angkatan kerja kita yang juga perempuan terutama masih rendah. Palum perempuan Pak, ada di Nuna Nenek di pasien kesempatan lebih besar daripada laki-laki. Itu namanya perempuan belum berdaya benar gitu ya. Jadi masih kita berikan gitu, harus kita kasih kuotanya. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan. Nah ini basis kita, integrasi layanan kependudukan. Soal laporan triwulan Pak penjabat bupati saja, atau untuk penilaian integrasi pelayanan publik kita. Aplikasi sudah banyak. Bapak Presiden sudah menghentikan pembuatan aplikasi baru. Sementara kita belum berorientasi pada mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada termasuk di Kabupaten Garut. Program jaminan sosial belum optimal. UHC baru 88%. Apapun namanya, kalau Pak Sekda lebih setuju kepada arahan kepada kita untuk bisa memberikan layanan secara optimal, tidak berdasarkan angka saja, tapi berdasarkan fungsi. Dinas Kesehatan, rumah sakit, kita sudah studi banding, benchmarking ke beberapa tempat, Tulung Agung, itu UHC-nya 60%, tapi bisa memberikan jaminan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti apa? Nah kan bisa kita pelajari, tapi harus kita terapkan. Menerapkannya dengan cara apa? Ya menyusun, merumuskan kebijakan publik yang tepat untuk itu gitu. Selanjutnya isu transformasi ekonomi Pak ini. Bentar. Belum jalan lagi kan? Nah ini ada. Oke. Di transformasi ekonomi Pak, kita punya masalah. PAD masih rendah. 3 terendah di Jawa Barat. Hanya 12,06% dari total pendapatan. Angka di kami, Pak Yugo, kalau saya hitung dengan Bu Alia, kemarin baru di 11, sekian. Sekarang sudah 12. Ya lumayan, benar ini 12 valid atau enggak? PAD, kita ingin lihat Pak, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tentu saja harus nampak perbedaannya. Kemarin kita diskusi, mohon izin teman-teman dari Bapenda, Badan Pendapatan, Pak Kusmayadi. Nah, kita akan coba buatkan sistem monitoring gitu Pak, yang harus ada di pimpinan, di Bapak, di Pak Sekda. Kalau retribusi parkir misalnya, itu harian, akan nampak menonjol di setiap weekend. Apakah benar grafiknya naik di situ? Atau datar-datar saja? Kita lihat di peak season yang lainnya.
misalnya di long weekend untuk pajak parkir saja misalnya. Apakah ada peningkatan atau flat saja ditetapkan 1 tahun segitu toh? Kan kita tidak bisa begitu sebenarnya. Kita lihat nanti grafiknya seperti apa. Itu contoh soal saja. Kunjungan tinggi sekali di kita, tapi apa dampaknya terhadap PAD kita sepertinya masih biasa-biasa saja. Nah, ini juga barangkali menjadi panduan bagi teman-teman di inspektorat dari mulai transformasi sosial tadi, kemudian transformasi ekonomi saat ini juga kita lihat. Izin inspektorat mudah-mudahan ada di sini. Ya, deh, inspektorat nggak ada. Sarana prasarana pariwisata belum optimal. Ini Pak, Cipanas, Tikapungkur, orang ke Acan Tiasa, apa namanya, didukung dengan infrastruktur yang lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka, kinerja BUMD, satu pun belum ada yang sudah bisa memberikan dividen optimal Pak. Bahkan masih banyak yang berutang dividennya. Sementara penyertaan modal setiap tahun tidak kurang dari 200-250 juta begitu Pak ya tiap tahun anggaran. Tapi kinerja BUMD kita ya seperti ini. Ketergantungan terhadap energi fosil kita masih sangat tergantung pada BBM kita. Kita masih apa namanya ya butuh rencana yang lebih matang di sini. Pemanfaatan energi terbarukan masih rendah. Ya kalau dalam bahasa Pak Kadis Indag mas sesuai dengan surat apa itu Perpres atau Inpres ya yang penggunaan apa namanya tenaga non BBM gitu, motor listrik, mobil listrik kita belum tindak lanjut sama sekali Pak itu Pak. Padahal kewajibannya sudah ada gitu ya. Kemudian keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi. Kemudian hilirisasi sumber daya alam kita masih rendah. Pak Ridwan kita sudah masukkan. Teman-teman di sektor ekonomi, di sektor yang berkewajiban meningkatkan produktivitas ekonomi, silahkan dalami lagi. Saya yakin tidak kurang dari 100 masalah ada di sini. Ini baru kami sajikan 7. Baru kami sajikan 7. Pasti ada 100 masalah. Nanti kita buatkan prioritasnya. 25 apa, 26 apa, 27 apa. Itu jadi bahan diskusi kita di bidang nantinya. Kemudian penerapan ekonomi hijau. Pengelolaan limbah masih rendah. Ini amanat Pak. Ini bukan kami yang mengada-ada. Ini amanat dari nasional dan provinsi. Penerapan ekonomi hijau. Pengelolaan limbah masih rendah. Indeks kualitas air kita saja masih 47,62. Masih kurang. Apa yang harus kita kerjakan di sini? Anggaran apa yang harus ditujukan ke sini nanti? Oleh teman-teman kita yang ada di perencanaan maupun penganggaran. Belum adanya standar pengelolaan limbah. Kenapa Sukaregang itu tidak bisa go internasional secara sesungguhnya Pak? 2 kali pameran Lina Pelu, 2 kali PKS di sana, MOU di sana. Belum berani kita jual ke sana karena mereka mensyaratkan akan berkunjung dulu dan akan melihat bagaimana standarisasi pengelolaan limbah. Acara naon kita sih Pak orang. Jadi kita baru bisa jualnya eceran saja begitu Pak. Belum ada industri yang menerapkan standar industri hijau. Acan ayah hiji oge di Kabupaten Garut. LH izin dari LH ya. Kemudian kemasan produk belum sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang. Bapeda Pak izin terus tidak menggunakan plastik botol kemasan. Sudah Jumat juga tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Mungkin nanti ke depan bisa kita seminggu 2 kali kan. Tidak ada kendaraan ber-BBM masuk ke Bapeda gitu Pak izin. Bukan apa-apa. Ya belajar dari sekarang saja lah. Mudah-mudahan bisa diterapkan di perangkat daerah yang lainnya juga. Kemasan produk belum sesuai dengan kebutuhan, tadi sudah industri daur ulang, kurangnya kesadaran industri pariwisata akan prinsip berkelanjutan dalam operasionalisasi kegiatan usaha pariwisata. Kemarin kami ngobrol Pak, di Bandung Pak, ada acara di Bandung kemarin, melihat beberapa kawasan tingkat kepadatan yang sudah sangat overload di kota Bandung. Ya mungkin di Garut juga tidak lama lagi seperti itu. Weekend. Bedanya orang Jogja dengan orang Garut. Ini misalnya Pak ya, orang Jogja itu kalau weekend itu orang Jogjanya lebih banyak diam di rumah atau keluar dengan transportasi publik secara optimal. Karena memberikan ruang pada pengunjung. Di Garut Pak, di medsos bisa dilihat medsosnya aparatur maupun non aparatur. Kemarin long weekend Lebaran, long weekend lanjutan. Ini sekarang mau Idul Adha. Nanti Bapak akan baca banyak
Orang Garut teh iraha rek bisa keluar imah atau itu heureun ku pengunjung ngumpul. Orang Jogja tidak berpikir begitu. Karena mereka berpandangan pengunjung yang datang ke Jogja itu akan mendatangkan PAD. Sehingga orang Jogjanya yang mengalah. Orang Garut masih belum bisa seperti itu Pak gitu. Jangan malah ngedumel gitu. Entah tugas siapa dan harus seperti apa Pemda nanti mengaturnya gitu. Antara lain bisa dimulai dari aparatur Pak. Jadi trigger Pak aparatur Pak. 20 ribuan aparatur di Pemda Garut itu mestinya bisa menjadi trigger begitu. Tidak menggunakan kendaraan pribadi, bertransportasi publik, tidak nyaman naik angkot, ada Grab, ada Gokar, ada yang lainnya, yang dekat rumahnya boleh dengan sepeda. Pak Sekda saja sudah pakai sepeda listrik dari rumah ke kantor kalau untuk acara-acara tertentu mah, di mana longgar, di mana hari libur padat, Pak Sekda rapat di Dinsos 2 kali ketemu saya pakai sepeda listrik Pak Sekda. Diikuti oleh ajudan lalu lompatan nganggo motor itu Pak Anggana gitu. Acan nganggo sepeda listrik dasieun ka setrum Pak Anggana. Kemudian selanjutnya Pak ya, rantai pasok produksi dan perdagangan. Ekspor produk unggulan belum optimal. Produk unggulan kita itu sampai hari ini belum ada yang tercatat resmi di produk ekspornya Kabupaten Garut Pak. SK-nya masih di Bandung atau Jakarta gitu. Tasik bahkannya tuh belum ada Pak. Jadi itu kumaha itu produk unggulan kita banyak digembar-gemborkeun tapi tidak ada yang bisa ekspor langsung dari Garut. SK-nya masih di luar gitu. Oleh karenanya nilai tambah brutonya pun tidak ada di Garut. Belum optimalnya penguatan investasi. Nah, ini Pak untuk investasi. Kita akan coba dorong terus Pak. Pak Sekda berkenan kiranya mendorong DPMPT itu lebih kepada apa ya yang bisa menguatkan investasi kita menjadi koordinator bersama dengan teman-teman perangkat daerah yang lainnya. Infrastruktur dan SDM talenta digital. Ini soal penguatan layanan digital SPBE kita masih di 3,29 dari angka 5 optimal. Dan satu data Indonesia itu juga masih rendah dikontribusi oleh Garut satu data. Masih terdapat daerah blank spot. Ya kalau Kabupaten Garut masih punya daerah yang blank spot, Bapak kecida gitulah Pak Agusnya. Mudah-mudahan kita bisa atasi ini segera. Pengelolaan wisata, pertanian, dan industri berbasis teknologi juga masih rendah. Manajemen smart city kita juga masih pada paburantak lah gitu ya, masih belum optimal kita. Kepala Bapeda itu ketua tim smart city, Pak. Sekretarisnya ada di Kadiskominfo. Kita bekerja masih sewang-sewangan, belum terintegrasi dengan baik gitu ya. Terintegrasi itu baru untuk beli tiket pesawat ke Denpasar tanggal 24, Pak. Karena ada penilaian nasional di sana. Pusat kegiatan wilayah yang mendukung perekonomian. Pusat pertumbuhan masih berfokus di wilayah perkotaan. Green, hutangtung di perkotaan kita. Pembangunan wilayah belum merata. Kawasan perkotaan belum memiliki RDTR. Ada persoalan evaluasi RT RW yang juga masih sangat lambat begitulah berprosesnya di kita. Belum lagi persoalan LP2B, persoalan LSD yang Pak Sekda sendiri paham sekali bagaimana ini menjadi uraian. Pak Sekda paham masalahnya, Pak Sekda sudah perintah pada kita, kita yang ada di tataran perangkat daerah teknis ini, yang lambat sekali kita menerjemahkan perintah-perintah pimpinan. Mohon izin bukan disampaikan pada payunan Pak Sekda, yang banyak kepada teman-teman juga kita akan coba lebih percepat itu. Kemudian selanjutnya, ya ulang ngagurkeun kewajiban kalau untuk wahyu. Isu strategis transformasi tata kelola. Mohon izin, yang tadi ini seperti tadi di produktivitas ekonomi, Pak Ridwan dan kawan-kawan di sektor ekonomi, Pak Rizky, Pak Hairuman, Pak Beni, tolong uraikan, diskusikan lebih lanjut dengan tim kita nanti. Ini baru 7. Saya bilang juga kalau ditambah 100 lagi masih kuat ini. Banyak masalah di sini. Kemudian penerapan ekonomi hijau pun demikian teman-teman di sektor ekonomi hijau dan seterusnya tadi ya kami sampaikan. Selanjutnya adalah yang transformasi tata kelola, ada sistem penggajian tunggal. Ini amanat pusat Pak. Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. Penggajian tunggal kita nunggu instruksi pusat tentunya Pak Sekda. Manajemen talenta kita Pak Cecep. Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh perangkat daerah. Isu transformasi manajemen ASN di kita. Sistem merit yang mencapai 328,5 sudah sangat baik. Bagaimana efeknya terhadap talenta-talenta ASN aparatur kita. Gitu ya. Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan. Belum adanya sistem penilaian terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritasnya. Indeks pengelolaan keuangan daerah kita baru mencapai 77,89. Target A masih jauh
tercapainya. Nilai sakit 74,9. BB target A-nya itu di tahun 2024 masih agak sulit dicapai. Integrasi proses bisnis kita, belum terintegrasinya proses bisnis, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas, kinerja, pemantauan dan evaluasi. Ini untuk digitalisasi pelayanan publik, Pak. Macam-macam sekali indeksnya di sini. Belum meratanya akses pelayanan publik, belum terintegrasinya sistem informasi yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Aplikasinya masih sewang-sewangan, Pak, aing-aingan gitu, Pak. Indeks inovasi daerah juga masih mencapai 42 dengan kategori inovatif memang. Kita ingin sangat inovatif karena faktanya juga sangat inovatif sebetulnya, hanya kurang terdokumentasikan dengan baik. Indeks kepuasan masyarakat kategorinya masih baik, belum sangat baik. Reformasi birokrasi malah turun, Pak, menjadi 68,50. Jangan bicara soal keterlengkapan atau kelengkapan dokumen, paripurnanya updating data dan sebagainya. Tapi nyatanya kita memang dalam prakteknya juga masih membutuhkan integrasi di dalamnya. Kemudian ini isu integritas strategis keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substantif dan stabilitas ekonomi makro daerah, Pak. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada. Pak Kasatpol PP, izin Satpol PP ada di sini. Apa namanya? Ya operasinya rajin, Pak. Raihannya benar. Tapi lantas seperti apa ribuan miras yang kita temukan itu ditindaklanjutikah secara integratif bersama dengan tim anti maksiat di Kabupaten Garut? Apakah bisa maksud di situ atau butuh jalan sendiri di sana? Rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, permasalahan politik elektoral seperti politik uang, isu sara dan sebagainya. Pengendalian peredaran minuman keras yang belum optimal di sini. Perubahan iklim, kondisi geopolitik, potensi ekonomi itu untuk stabilitas ekonomi makro daerah dan efektivitas kerjasama juga masih belum optimal. MOU PKS kita, perjanjian kerjasama sudah cukup tinggi, Pak. Di bagian kerjasama angkanya juga sudah cukup optimal, tapi seberapa besar efek yang bisa dilaksanakannya. Jadi biasa ngadamel MOU ngelaksanakan asa biasa-biasa saja begitu, Pak lah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini isu strategis ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mulai dari kualitas keluarga dan kesetaraan gender, penerapan regulasi pro gender, perlindungan anak. Sampai dengan hari ini kita belum bisa menerapkan Kabupaten layak anaknya. KLA kita masih rendah nilainya, Pak. Kemudian ketersediaan pangan masih tergantung pada komoditi pangan. Masih lemahnya aturan tata ruang untuk mendukung ketahanan pangan. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum, perpipaan yang masih rendah 35,6%. Perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku. Ini baru sekian yang ditemukan identifikasi masalahnya. Saya yakin masih banyak identifikasi masalah lainnya. Kualitas lingkungan hidup, kualitas air kurang, luas lahan kritis kita, akses sanitasi kita, timbulan sampah kita, sampah di TPS yang overload, yang sudah berserakan sampai di tengah trotoar sekalipun memang diambil sebelum jam 8 pagi oleh timnya Pak Jujun. Belum adanya pengolahan sampah menggunakan teknologi di TPA, masih rendah teknologi. Ini masih akan terus bertambah parah jika tidak diintervensi oleh pemerintah dari tahun 25, 26 sampai dengan 29. Ketahanan bencana daerah, mitigasi tadi kami sampaikan dengan peringkat 5 risiko bencana, kerukunan antar umat beragama sudah lebih baik, alhamdulillah. Ini isu strategis wilayah sarana prasarana. Di sini, Pak, yang lebih menarik sih, wajah kota. Permasalahan penataan PKL. Kita sudah ada Pengkolan, ada Ciledug sebagai lokasi-lokasi sementara, maka lokasi tetap nantinya di mana ini? Itu yang masih harus kita pikirkan. Belum semua jalan dilengkapi trotoar. Ini juga parah, Pak. Enggak, dari mulai jalan pembangunan, dari mulai kantornya Pak Bupati itu sampai ke bawah, RSU, trotoarnya putus sambung. Jalan Patriot tanpa trotoar. Jalan-jalan kita di sekitar jalan Guntur-Guntur Guntur Malati, Guntur Naunde gitu yang di sana, tidak ada trotoar sama sekali. Itu yang bikin kumuh kita, Pak. Kemudian parkir ilegal. Banyak sekali, sementara satuan ruang parkir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati masih rendah. Taman tidak terurus dengan maksimal. Taman kita bukan tidak terurus saja, tapi tesah ngurus. Kenapa? Mari seurnu keamanan kabel, keamanan lampu. Tapi kan kena diemutan, kurang kumaha itu. Kira aku dijagaan ku Satpol PP mah kan tidak mungkin juga. Manajemen lalu lintas belum optimal untuk menyelesaikan kemacetan
dan pengaturan penggunaan jalan termasuk tonase. Sekalipun bukan kewenangannya Kabupaten Garut, Pak. Sekarang kecenderungan di Garut itu Pak, banyak sekali truk, tangki, mobil-mobil besar yang over capacity, Pak. Yang itu mengancam kerusakan jalan di kita sehingga bergelombang, kemudian mengancam ketahanan jembatan kita. Bukan kewenangan kita memang Pak untuk menimbang truk itu, tapi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sebab jalan sakti Pak. Penggunaan ruang milik jalan untuk pemanfaatan jaringan, air, listrik, telepon, silih berganti galian sing Pak. Tapi teuwih deui kepada apa keadaan sedia kala. Pak itu ini sudah kami coba petakan, tapi butuh program kegiatan apa nanti dari mulai tahun depan. Penerangan jalan, Pak. Kita harus menghapuskan image kota gelap. Garut masuk dari Bandung di mana Lebak Jero, Poek, ketemu Caang sedikit di Kadungora, gelap lagi, ketemu Caang lagi di Leles. Kalau dari Tasikmalaya terlebih, Pak. Masuk Cilawu itu gelap gulita, ketemu Caang sekedik di Bojongloa. Belum lagi urusan perbatasan yang lainnya. Penerangan jalan tidak optimal. Infrastruktur jalan dengan kemantapan jalan yang baru sebesar 55,25%. Ini jadi masalah kita. Kemudian penanganan kawasan kumuh dan rutilah irigasi, kemudian pemasaran hasil-hasil pembangunan yang belum optimal. Kita beri contoh Pak, sentra kuliner kita Tarogong Pak. Dugi ka ayeuna belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Itu bangunan bagus Pak, diserahkan oleh pusat. Sipok kita belum optimal. Saya juga melihat apa namanya jalan belum ada di sana. Mesin yang digunakan juga masih ada yang disadana seperti helikopter Pak di itu. Kemudian RPB kita juga mesinnya lagi dan lain sebagainya lah. Artinya banyak bangunan-bangunan kita mestinya kita tulis di sini juga termasuk gedung PKL 2 misalnya Pak, gedung PL 1 sudah jadi RPB tapi yang lainnya hasil pembangunan. Kemudian masih harus dimasukkan di sini sebetulnya daerah perbatasan kita seperti yang di-share oleh Pak PJ Bupati kemarin Pak. Ada di sini kok ya. Nomor 5 di situ. Daerah-daerah perbatasan kita. Jangan sampai keluar di Garut, Lebet Tasik, ngagejelik Pak. Cina Awon jadi ngageleser. Atau sebaliknya, Cina ngageleser daerah Batur, Awon ke Urang. Nah, itu banyak sekali ternyata di daerah-daerah perbatasan kita. Ini perwujudan indikasi program dalam RT RW. Wios PR Pak Agis dan kawan-kawan ini Pak. Nanti kita diskusi lebih lanjut di situ. Nah ini alur pemecahan masalahnya. Kami mohon melalui kewenangan Pak Sekda perintah pada kami dan teman-teman perangkat daerah semuanya, masalah yang tadi tolong digali lagi. Itu baru sedikit saja. Bapak Ibu boleh berorientasi dan berfokus kepada fungsinya masing-masing. Masih ada masalah apa di Garut ini yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya kita di perangkat daerah. Gitu Pak. Contoh tadilah jalan. Mana Pak Yogo catatan kemarin mun abi ngalamun we pangbukakeun punten pamitiasa. Itu sudah kita urai Pak model kieu. Kota Poek teu aya trotoar, sampah kumuh, naon deui banyaklah gitu masalah-masalah seperti itu Pak. Itu kan yang kadang-kala tidak dipetakan secara jujur oleh perangkat daerah gitu Pak. Termasuk oleh kami para perencana. Jadi para perencana di Bapeda teh kan sibuk nggugulung dokumen we kena saya teh gitu Pak. Tapi substansinya kena kepada persoalan itu ayat trotoar, ya cilencang wae, ini sampah, apalagi ya Pak Wahyu ya banyak lah Pak Wahyu kalau dipotret dengan gaya orang luar Bapak itu teh entes teh foto teh gitu. Komo ayeuna misalnya Papa Ruhama terbatas dan lain sebagainya. Ya di samping yang ke rumah uangnya terbatas gitu Pak Sekda izin pemberian terbatas, tapi kita ingin alokasi terhadap program kegiatan prioritas itu tepat lah gitu Pak. Jadi tidak tadi itu berdasarkan tarik menarik kepentingan perangkat daerah gitu. Belum lagi TAPD kami sangat kesulitan di bawah kepemimpinan Pak Sekda pada saat berhubungan dengan perangkat daerahnya sendiri Pak ya, dengan kepentingan-kepentingan lain dan sebagainya lah nanti Pak Sekda tentu akan memberikan arahan kepada kita. Ini pemetaannya. Jadi masalah yang Bapak boleh asal sebut itu sesuai dengan tusi Bapak dan Ibu, tolong itu dukung dengan data. Tolong dukung dengan data. Jadi saat bicara tidak ada trotoar, berapa panjang trotoar yang ada sekarang? Berapa yang belum ada? Gitu Pak.
Jalan rusak, berapa kilometer yang ada? Punya siapa itu jalannya? Punya kita atau punya provinsi atau punya nasional? Gitu Pak. ASN kita misalnya, kualifikasi pendidikan rendah, berapa? S1, berapa S2, berapa S3? Keterampilan JF perencana kita, keterampilan JF auditor kita, keterampilannya dari sisi aparatur, masih banyak yang lain-lainnya. Nah, itu semuanya kemudian dirumuskan dengan bagaimana agenda pemecahan masalahnya. Dibagi mana yang akan jadi prioritas untuk apa namanya program maupun kegiatan kita yang akan diindikasikan dalam rancangan teknokratik RPJMD kita, mana yang butuh kerangka regulasi dan butuh regulasi apa di sana untuk kita nanti laporkan pada Pak Sekda turun pada Pak Asisten 1 dan kepada Kabag Hukum untuk memformulasikannya bersama dengan perangkat daerah. Tidak mungkin memecahkan masalah tanpa kerangka regulasi, begitulah kurang lebih. Kemudian perangkat daerah yang bertanggung jawab ya. Bapak Ibu boleh sebut. Kalau misalnya kita belum punya database kemiskinan yang baik, sahur Pak Aji, sahur teman-teman di Dinas Sosial. Oke, butuh apa? Butuh regulasi apa? Butuh prioritas apa? Butuh penanggung jawab siapa saja perangkat daerah. Kami sudah pernah tawarkan waktu Inbuk dibuat dan sudah diperbaharui dengan Inbuknya Pak PJ Bupati. Verifikasi itu kalau kesulitan ditangani oleh Dinsos yang mengandalkan TKSK-nya, di sana sudah diatur Dinsos bekerja sama dengan DPPKB, PPPA. Kenapa begitu? Karena mereka punya tenaga sampai di tingkat desa, punya institusi masyarakat pedesaan namanya, IMP sampai ke tingkat RT. Yang kalau verifikasi itu tidak perlu dikunjungi satu rumah juga sudah apal. Ini kepala keluarga siapa, anaknya berapa, tinggal di mana, sekolahnya kelas berapa, sekolah atau tidak sekolah, tahu. Dan sudah kita praktekkan itu pada waktu periode pertama terhadap data P3KE awal. Kemarin sumbing DP3KE datanya ya sekarang juga masih berapa persen barangkali Bu ya hasil dari apa namanya berita acara hasil musyawarah desanya. Kita butuh identifikasi sekali lagi permasalahan, jangan ada yang kelewat, genwe. Dan mual sadayana terpecahkan langsung, tapi minimal nanti Bapeda, TAPD, beserta dengan unsur pimpinan tahu masalahnya. Kan apa namanya yang diurus oleh pimpinan itu banyak sekali. Jadi kita bantu beliau dengan identifikasi seperti ini nanti. Cakupan layanan kah? Kita contohkan ini Pak, ini contoh. Jumlah rutilahu, lokasi, permasalahan. Cakupan layanan rutilahu yang baru mencapai 12,3%. Kondisi idealnya seperti apa? Regulasi yang dibutuhkan apa? Intervensinya apa? Satu-satu kalau perlu gitu ya. Apa saja? Pak Ridwan boleh cerita. Kita belum punya pasar induk yang apa ya, yang layak gitulah. Boleh cerita di sana. Gimana pasar induk kita? Bagaimana Guntur? Bagaimana Cikajang? Yang lainnya. Uraikan Pak Ed. Jangan karena kita langsung bawa Bapak dan Ibu kepada prioritas, tetapi melupakan identifikasi masalah yang lainnya. Sehingga seringkali nanti prioritas kita tidak sesuai dengan prioritas yang ternyata di lapangan berbeda gitu Pak. Maksudnya demikian. Nah, ini sistematiknya biar kami nanti yang menyusun sistematikanya tidak usah di Bapak Ibu suplai bahannya saja. Ini keterkaitan juga teorinya sudah ada dengan bagaimana dengan pusat kabupaten dengan provinsi. Nah ini timeline tadi sudah saya sampaikan Pak. Hari ini kita di Juni Pak. Di Juni, ini Juli nanti kita sudah menyerahkannya kepada apa namanya, pada KPU. Kemudian sampai dengan Desember itu akan penyempurnaannya. Jadi teknokratiknya disampaikan duluan Pak ke KPU. Sementara penyempurnaannya itu dilakukan belakangan. Ini kalau berdasarkan surat edaran Mendagri gitu Pak. Nah 25 itu baru ini arena kita menyusun RPJMD-nya. Bukan rancangan teknokratiknya. Ini kita sudah bicara bagaimana partisipatifnya, bagaimana proses politiknya, bagaimana atas bawah atasnya di sini nanti. Dimulai dari Januari Februari penyusunan rancangan awal RPJMD-nya. Kemudian konsultasi publiknya. Ini setelah ada kepala daerah terpilih nanti Pak ya gitu. Duka kita dilantiknya di sasi naonnya Pak itu.
mungkin Januari ya Pak ya, Januari Februari, artinya kita sudah mulai ngebut di RPJMD ini. Tinggal di proses politik, proses partisipatif, dan proses bawah atas, atas bawah. Sebab teknokratik harus sudah selesai sekarang, sebelum disampaikan ke KPU. Gitulah kurang lebih rancangan teknokratiknya. Apa nanti kan begitu masuk di 2025, rancangan teknokratik itu mungkin akan mendapatkan pembahasan cukup sengit dengan kepala daerah terpilih. Nah, kita yang dari teknokratik, dari birokrat tentu juga bertahan dengan data dan informasi pembangunan yang valid. Yang itu menjadi modal dasar kita diskusi dengan kepala daerah terpilih nantinya. Tidak menjadi posisi bukan win-win solution, tapi posisi yang dominan dengan subordinat. Kita tentu saja konsultatif nanti di sana atas dasar teknokratik rancangan kita yang sudah berdasarkan data dan informasi yang benar. Oleh karenanya, sajikan masalah yang sungguh-sungguh masih nampak di depan mata Bapak dan Ibu atas dasar fungsi Bapak dan Ibu. Saya bicara misalnya depan mata saya gitu, kalau di kantor Bapeda, ngecet, kabel Pasuruan di bawah galian tidak balik lagi, itu kan masalah-masalahnya. Jalan rusak, Cipanas, objek wisata, Cipanas, kawasan Cipanas itu Pak Sekda izin kami laporkan. Itu masih menjadi penghasil PAD paling besar di sektor pariwisata, kunjungan tertinggi tetap kawasan Cipanas. Kedua sayang heula, ketiga baru situ Bagendit. Nah, kedana Pemda ke sana gitu Pak. Cipanas tadi kumahakeun deui, minimal atau jalan apa? Tidak ada trotoar di sana. Jadi wisatawan yang di tempat Pak Sekda ke paming enjing-enjing jalan-jalan ngabubur di pertigaan teh Pak. Ayo bubur di pertigaan, Bapak kabur sok aya didinya. Enjing-enjing pada subuh di masjid. Itu tidak pernah ada trotoar. Jadi jalan-jalannya mereka betul-betul jalan aspal saja. Berbeda dengan di Pangandaran gitu misalnya di kawasan pusat Pangandaran. Ya, tentu saja menjadi bahan bagi kita untuk menajamkan rencana kita. Ini tindak lanjut dari forum ini. Tindak lanjutnya adalah di sini kita nanti akan setelah menyusun draft rancangan teknokratik kita, nanti pada minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu pertama bulan Juli, ini untuk melaksanakan des perangkat daerah per lingkup bidang, merumuskan dan menyepakati isu, termasuk berdasarkan identifikasi masalah tadi, masalah-masalah yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari perangkat daerah, menentukan program kegiatan yang mendukung arah kebijakan, menentukan program prioritas dan mempertimbangkan RT RW. Mudah-mudahan RT RW seimbang Pak. Ini keteteran nih Pak Edi Kuntoro pun. Saya bicara beberapa kali dengan teman juga dengan Pak Hari, dengan Pak Kabid Tata Ruang. Waduh, baru mau Pak dibahas, baru mau dibahas izin Pak Sekda. Itu sudah dari mulai beberapa bulan yang lalu. Sampai dengan kemarin juga masih baru mau lagi. Izin kami kenapa ini penting? Karena ini yang akan menjadi dasar kita untuk menentukan rencana kita ke depan. Bicara LP2B sekarang beberapa kali rapat dipimpin oleh Pak Sekda. Bicara soal LSD, ya kalau RT RW-nya masih belum dievaluasi, ya harus gembut gitu di sananya. FGD proyeksi pendapatan dan pembiayaan kita akan lakukan di minggu keempat dan minggu pertama juga Pak, termasuk FGD bersama dengan para akademisi, pelaku usaha dan sebagainya. Kita akan coba di sini. Kemudian penyusunan rancangan teknokratik RPJMD-nya kita tuntaskan itu di minggu 1, 2, dan 3. Dan minggu keempat kita serahkan pada KPU. Coba, mohon izin, mohon arahan, dan mohon bimbingan, petunjuk, serta pengendalian dari Bapak Sekretaris Daerah. Kurang lebih itu Pak yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan arahan dari Bapak, perintah-perintah kepada kami, termasuk kepada para camat yang ada dalam Zoom, untuk kita tidak asal-asalan menyusun rantek ini. Demikian laporan kami, terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk teman-teman para camat, silahkan Bapak dan Ibu kita mulai, tadi seperti contoh yang ditayangkan, sekali lagi, itu 5 menit, 10 menit saja dapat itu segitu Pak. Daftar masalah kita. Daftar masalah punten yang tadi Pak Ferry punten ya. Ini tadi malam jam 10 ngalamun sarang Pak Yugo saja ngetik-ngetik gitu ya. Nah,
ini itu sebagian kecil saja dari infrastruktur. Ada sedikit yang lingkup ekonomi. Tapi ini bukan asal sebut gitu, Pak. Silahkan Bapak Ibu tambahkan lagi ini daftarnya. Tapi syaratnya nanti Bapak Ibu bisa dukung ini dengan data. Jadi pada saat bicara A, B, C, kita akan sebut saja. Tadi malam juga, oh yuk, seenaknya aja dulu. Parkir, macet, peta gelap, taman teka urus, galian, tebaralik deui. Ini nanti akan kita urai mana yang kewenangan kita, mana yang bukan kewenangan kita. Contoh urusan kabel pasuran untuk para rubuh, Pak. Di Kota Bandung kemarin saya lihat sudah mulai ada perapian, Pak. Dirapi, di talian, di bengket-bengket. Jadi tinggal satu sepertinya kabel besar gitu. Ada yang juga sudah dipindah ke bawah. Memang bukan kewenangan kita, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk itu tentu harus kita pikirkan gitu. Ya, Kang Wahyu misalnya bicara soal apa yang dihadapi DPMPT hari ini gitu ya dengan investasi sulit, banyak gangguan, konflik sosial dan sebagainya. Itu, atau kata Pak siapa tadi Pak Rizky Pak Ridwan, wehna kecil teuing jadi lamun aya investasi teh wah pahibut ini. Apa itu masalahnya di sana? Izin Pak. Kita juga tutup sekarang ini Pak. Mangga, tapi Pak Sekda ada nampi audiensi dulu di bawah, mohon boleh kita izin Pak siapa? Mohon. Diskusinya nanti Bapak dan Ibu boleh tambahkan ini, boleh dari sini, tapi mohon bantu kami dengan datanya, dengan angkanya, dengan pembagian tugas kita. Kalau Bapak dan Ibu menunjuk juga kepada apa namanya rekan SKPD yang lain, nanti kita akan coba cari cross cuttingnya. Kalau Pak Rizky mau nulis atau saya menulis gini Pak Rizky, punten. Urusan pameran, badai etaku UKM, badai etaku Indag, badai etaku DPMPT, pasti nu dibawana A3. Maju tidak melebar kemana-mana. Itu terus gitunya. Pameran. Jadi kurang pamerannya Pak Rizky apa, pamerannya Pak Ridwan apa, pamerannya Pak Wahyu apa. Kurang lebih seperti itu kan ya. Nanti itu kita urai. Jadi kegiatannya seperti apa. Kalau kita mau punten, misalnya RPB Pak Ridwan. RPB atau SIPOK. RPB itu bukan punya Pak Rizky saja. Mestinya begitu. Silahkan itu gunakan juga oleh perangkat daerah yang lain memang butuh RPB. SIPOK itu bukan punya Pak Ridwan. SIPOK itu silahkan gunakan untuk pertanian, terutama ya untuk diskanak misalnya ke depan atau untuk apa, meskipun itu olahannya cabai gitu ya. Ada siapa saja yang ada di situ. Nah nanti kan kita butuh jadi apa namanya ya, naonnya, sewang-sewang. Atau bahkan bukan sewang-sewangan saja, nanti bisa perangkat daerah memiliki potensi tumpang tindih gitu Pak. Contoh gini, kan tidak perlu Pak Rizky sudah punya RPB, nanti Pak Ridwan bikin RPB lagi. Hijikan weh itunya. Atau sudah ada SIPOK di sana. Jangan sampai pertanian nanti bikin SIPOK lagi sendiri. Itu juga tidak boleh gitu. Ya semacam-macam itulah. Silahkan Bapak dan Ibu uraikan, nanti bawa ini dalam forum desk kita. Desk kita, saya dapat infonya, tembusannya sampai kepada TAPD, nanti baru kita uraikan. Pertama, ini dukung dengan data dan informasi yang cukup. Kedua, tadi nanti rumusannya sampai kita butuh prioritas apa saja di sana. Sampai kepada perangkat daerah yang bertanggung jawabnya, terutama kita nanti coba cari irisannya, cari cross cutting. Nah, tadi arahan Pak Sekda, bagus itu Pak Agus, benar Pak Sekretaris Kominfo. Kita nanti boleh bicara, kita buka apa saja metakeun masalah ini dari versinya publik gitu ya. Ya yang semacam-macam gini lah, tapi kita mohonkan ada data di mana, bagaimana yang itu juga tentu akan menjadi sumber masukan yang sangat berharga dalam dokumen perencanaan kita. Nanti kalau dalam bahasa perencanaannya mau iya, tapi apa namanya harapan kita merujuk kepada masalah yang harus kita hadapi, bukan dihadapi tapi harus dikerjakan dengan program dan kegiatannya prioritasnya pemerintah daerah, dan kita petakan iya bawain ke provinsi, iya canakeun ke pusat, ini canakeun ke internasional gitu ya. Itu juga bagus itu. Ini canakeun inovasi, canakeun orang ke PPD, ini canakeun kita kepada investment challenge dan sebagainya. Dan terakhir jangan lupa Bapak Ibu yang berhubungan perangkat daerahnya dengan indeks pengukuran kinerja masing-masing tolong diurai. Contoh teman-teman di sekretariat daerah
di Kesbangpol, Kesetda melalui fungsi Kesra, itu kita terlibat dalam indeks kesalehan sosial. Urai di situ kita butuh apa untuk meningkatkan indeks kesalehan sosial. Indeks inovasi daerah, urai di sana butuh apa prioritas di tahun depan dan sampai dengan berikutnya untuk mencapai itu. Indeks RB di sekretariat daerah juga, di apa namanya indeks persepsi korupsi, misalnya di inspektorat, kita butuh apa saja di sana. Tak kempal ke apa juga, ayah seberapa indeks di orang. Ada orang menegeri indeks, ayah seberapa ratus indeks, indeks ini. Tapi ya kita ikuti saja gitu ya. Indeks namanya yang penilaian patuhan pelayanan publik dari ombudsman itu juga bisa kita urai. Saya kira itu Bapak.